Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada sisa marah kemarin nampaknya. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala alaihi al-jisam wa ashkuruhu ala ni'amihi al-idham wa khasatan ni'matil imani wal islam wa an yukarrimana ba'da qalilin bi syahri as-siyami wal qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam alaihi afdalus salati wa azkas salam wa ala ali baitihi sadatil a'lam wa ashabihi al-qadatil abraril kiram wattabi'ina lahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Thumma amma ba'd, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam fi mithli hadha al-maqam al-wasiyatu bi taqwallahi al-malik al-allam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum 'indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Faqala rabbukum 'azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات, para alim ulama, nenek mama, jadi pandai, tokoh adat dan tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Kandis ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk melepas rindu, karena sudah lama kita tidak bertemu. Oleh sebab itu kita pun dapat nikmat ini, mudah-mudahan membawa kita senantiasa mensyukuri dalam bingkai ukhuwah dan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Terjadilah pertemuan ini insyaallah taala, walaupun sebenarnya dijangka pada pekan lalu di hari Ahad, tapi siapa sangka saya tak dapat. Bukan saya tak mau, bukan pula tuan-tuan tidak rindu, tapi qadarullah masya'a fa'al. Saya sudah bersiap, tetapi saya tumbang. Alhamdulillah hanya sekitar 3 hari Mak dia. Alhamdulillah
Masya Allah, mungkin Allah Maha tahu mengatur supaya ketika anak beliau lahir dia tidak sedang berada di tempat jauh. Masya Allah, saya sakit, anaknya lahir. Coba kalau seandainya saya sehat, kami pergi, anak lahir, apa yang terjadi? Pasti saya yang kena tuduh gara-gara Ustaz Dasman. Oleh sebab itu saya bersyukur karena ada halangan itu. Tapi Masya Allah, saudara kami tak mau terima begitu saja. Pokoknya sebelum Ramadan wajib ada pengganti. Saya bilang sama Ahmad, kita tambah hari sehari. Ya, kalau orang puasa nanti hari Sabtu misalnya, kita jangan puasa dulunya. Tapi qadarullah, musibatu qaumin inda qaumin fawaiduh. Dalam ini sebenarnya kami tampil bertiga di Bangkinang, peresmian sebuah masjid baru. Alhamdulillah mereka hendak siap karena hujan, jalan putus, WC pun belum selesai. Mereka tahu saya kalau sampai pasti yang pertama, nah itulah ke belakang dulu. Alhamdulillah datang pembatalan. Lalu Ahmad bilang, bisa dialihkan Ustaz, kalau rasa badan nggak usah dulu. Coba lihat, ngomong aja masih terbatas, apalagi makan. Ya, karena di sebelah kiri masih belum suka dibuka lebar-lebar. Sebelah kanan alhamdulillah sudah lumayan. Termasuk hidung kiri tak boleh dia masuk benda sedikit perih, tapi kanan alhamdulillah masih keluar angin, masih bisa bernapas alhamdulillah. Ya, rasanya ada yang mengganjal, tetapi tidak boleh diganggu-ganggu, sakit. Mudah-mudahan ini menjadi pembersih, amin ya rabbal alamin. Cuma sebelum saya memulai, saya ingin pastikan tuan-tuan masih marah. Alhamdulillah. Memang kalau begini sah puasa nanti. Sebab kata ahli hikmah, tak boleh panjang-panjang bercakap di depan 3 orang. Ada yang tahu? Yang tahu tunjuk tangan. Anda belum beruntung. Nah, satu, di depan orang yang menahan lapar. Itu tidak boleh panjang-panjang cerita, tidak masuk kaji. Kedua, orang yang sedang menahan amarah. Itu juga tak mau menerima jencitologinya. Dibilangnya kita bacaco. Tahu bacaco? Bicara tak tentu arah. Yang ketiga, depan orang yang menahan nak ke belakang tadi. Bisa minta waktu semenit Ustaz, sedetik pun tak bisa. Alhamdulillah. Jadi yang nahan marah enggak ada, yang nahan lapar juga enggak ada, yang nahan ke belakang, silakan. Nah, terima kasih. Semoga salawat dan salam senantiasa menghiasi majelis ini kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Karena majelis yang tak berselawat di dalamnya hilang barakahnya, merugi orang-orangnya, kedekut hati kita. Kata Nabi, al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang terkedekut itu, orang bakhil itu, di saat namaku disebut tak mau berselawat kepadaku. Padahal Allah berjanji dan memberi iming-iming, bukan tanggung-tanggung. Kau kasih sekali, aku balas 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang selawat kepadaku,
satu kali, Allah balas salawatnya 10 kali. Keuntungannya minimal 1000%. 1000%. Saya nak tanya pada tuan-tuan atau puan-puan, ada pernah menggalih, berjualan, berniaga, keuntungannya 1000%? Ada? Tidak ada kan? Hanya dengan Allah SWT. Kalau rugi 1000%? Sering ya? Modal awalnya 10 juta, utang 100 juta, itu banyak kalau dengan manusia. Tapi dengan Allah subhanallah, semua perdagangan kita asal lengkap syarat dan rukunnya, ikhlas dan mutaba'ah, maka Allah berikan balasan untung yang sangat besar. Minimal 1000%, itu minimal. Bahkan berniat saja sudah dapat untung 100%. Ada yang tahu hadisnya? Baru berniat sudah dapat 100% untungnya. Yang tahu hadisnya tunjuk tangan? Alhamdulillah. Tidak ada juga. Jadi saya bebas dari tuntutan hukum. Nabi katakan, man hamma bihasanatin falam ya'mal biha kutibat lahu hasanatun kamilah. Siapa yang berkeinginan melakukan satu hasanah, satu kebaikan, Allah lalu tidak sanggup dia lakukan atau tak jadi dia lakukan, mungkin ada satu halangan, maka sudah tuliskan baginya satu pahala sempurna. Oleh itu, dari sekarang dah atau dari kemarin-kemarin, saya yakin tuan-tuan sudah sudah bercita-cita untuk masuk ke bulan Ramadan dan melakukan hal-hal besar di bulan Ramadan. InsyaAllah niat ini, kata Nabi, niyatul mu'min khairun min amalih. Dalam riwayat lain, ablaghu min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik dan lebih sempurna, lebih cepat sampai daripada amalnya sendiri. Bisa? Niat kita lebih hebat dari amal kita, bisa? Ini masih marah juga nampaknya. Ada enggak tuan-tuan merasa niat kita lebih baik daripada yang kita lakukan? Sering. Mau contoh? Jangan tersinggung. Tak? Dulu sebelum abang menikah, ketika kakak nampak, saya berjanji menjadikannya seperti ratu. Tak akan tak akan memarahi, akan selalu sayang. Betul? Tak akan melirik yang lain lagi. Betul? Seriuslah. Iya. Itu niat baik kita semua, tapi dalam kenyataannya 2 hari mana pula dia tadi? Sama kan? Jadi niat, makanya Imam Ahmad rahimahullah ditanya oleh anaknya, minta wasiat, ya wasiat saya. Kata Imam Ahmad, inwi khairan, berniatlah berbuat baik. Li'annaka la zilta aw ma dumta tanwi khairan fa anta ala khair. Sebab kalau selalu berniat baik, itu dalam kebaikan. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat semua yang dirahmati Allah SWT, kita sekarang berniat bahwa Ramadan ini mesti kita layani dengan yang dia inginkan.
dan supaya kita dapat pula apa yang kita inginkan. Dia ingin sesuatu dari kita, dan kita pasti lebih mengharapkan lebih besar daripada yang dia inginkan dari kita. Sah? Mana yang lebih berbutuh? Ramadan kita yang lebih butuh kepadanya, atau Ramadan lebih butuh pada kita? Paham rupanya bahwa kita lebih butuh kepadanya daripada dia membutuhkan. Bahkan Ramadan tak butuh. Tanpa kita Ramadan tetap berlalu. Sah? Buktinya berapa banyak orang umat sudah berlalu, Ramadan tetap datang, kita tak balik lagi. Jadi sebenarnya kita yang membutuhkan Ramadan ini. Tahu tuan-tuan kenapa kita butuh? Bilang aja, kalau udah tahu tak perlu lagi ceramah Ustaz. Iya, saya nak sampaikan kepada kawan-kawan semua, saudaraku semuanya, bapak-bapakku semua dan ibu-ibu semuanya. Pernah tak tuan-tuan mendapat tawaran, terlepas dari hukumnya halal atau tidak, halal atau haram, sebuah bank menawarkan dalam bulan, misalnya tanggal Ramadan, sebulan Ramadan, siapa yang menabung di bank kami 10.000 sehari, maka akan dituliskan 700.000. Pernah ada? Serius lah? Pernah ada? 1.000 kita tabung sehari, langsung dalam saldo tercatat 700.000. Tak ada kan? Pasti tuan-tuan tak akan melewatkan satu hari pun kecuali menabung. Mungkin sejak tahun lalu kita sudah persiapkan bahawa saya akan menabung setiap hari sebanyak-banyaknya. Sahih? Kena berlaku kelibatan itu. 700.000. Kalau sehari 700.000, 30 hari kan aja. 210 juta ya. Masya Allah. Awak setahun ni tengok SPT ke mana tak sampai. Awak lah bangga lah ya. Awak lah sebab jadi P3K, dosen, S3. Puan tengok SPT-nya. Sedih tengok. Tapi tak apalah, alhamdulillah. Untunglah. Kalau sempat banyak pula kita bayar pajaknya kan. Tak joli ke mana kan. Yang kaya pegawai pajaknya. Allah musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, sekarang Ramadan subhanallah datang membawakan hadiah, bonus, kelibatan, keuntungan yang ditabung. Kalau tadi dapat 210 juta, ingin beli apa antum? Beli rumah? Iya. Rumah tipe berapa dengan 210 juta? Tipe 36. Dari kamar depan nampak dapur. Sah? Belum lagi mulai masak, dah bawa masakannya. Tapi coba dengan Ramadan, kita akan beli istana yang tiang-tiangnya dari mutiara, kusennya dari berlian, atap dan lotengnya dari emas dan perak. Yang diam di dalam, kalau tipe 36, tadilah dah berjanji tapi tak jadi. Dah janji nak jadikan dia ratu tapi tak jadi. Apa sebab? Tahu tak sebabnya? Yang kita berjanji sebelum menikah dengannya nak jadikan dia ratu, tak akan melirik yang lain lagi. Kenapa? Kenapa tak jadi setelah menikah? Sebab dia tak sesuai dengan yang diharapkan. Sahih?
Kan terbayang oleh kita ketika melihat menyenangkan, ini ketika melihat menjojokkan. Itu macam mana nak jadi ratu lagi? Ketika diperintah taat, ini ketika diperintah berdebat. Satu kita keluarkan 10 lawan apa jawabannya. Sebut kesalahannya 1, 15 lawan kita hafal. Memang dasar punya itu yang laki-laki, yang perempuan, laki-laki lain lagi perangainya. Sah? Awak dah masak, dah nyuci dan sebagainya, tiba-tiba pulang minta pijit pula. Baik, ala kulli hal. Tapi di dalam surga yang megah itu bidadari. Kalau dia minum nampak air mengalir dalam bulu-bulunya. Kalau dia mengerling, terbayang tuan-tuan, ya Rabbi, berenang di sungai-sungai, Masya Allah. Jangan harap ada banjir bandang, tak ada. Dan sungainya tanpa tembok-tembok, Masya Allah, seolah-olah satu sungai dan sungai lain menyatu. Sungai susu. Jadi mandi susu yang sebenarnya di surga. Apalagi sungai arak yang lazzatil lisyaribin. Kalau arak di sini bikin nenau, bikin pusing, mabuk. Sana ndak nikmat. Dari apa lagi? Dari madu, Masya Allah, air jernih, Masya Allah. Kaum muslimin muslimat, ndak ada WC di sana Ustaz. Jadi jangan takut banyak makan antrian, ndak pakai antri. Buah-buah yang tinggi-tinggi, tahu tak tuan-tuan, rindangnya pohon di surga itu, tahu tak? Berjalan orang naik kuda setahun belum selesai. Cuman ketika kita mau buahnya, dia ulurkan ke bawah. Qutufun daniyah. Sah? Ada disebutkan dalam hadis seorang hamba, karena dulu mungkin petani, jadi ingin pula bercocok tanam. Minta ke Allah. Ada mau minta lagi? Ada. Saya ingin bercocok tanam ya Allah. Dah beres, dah siap semua, kenapa tak cocok tanam lagi? Ingin, kalau dalam bahasa kampung saya, mengulang tabi, apa namanya, mengulang-ulang tabiat. Akhirnya diberikan Allah bibit, lalu dia tanam, belum selesai dia menginikan tanahnya, sudah berbuah barang. Sudah berbuah. Awak lah setengah tahun nunggu bilo ni berbuah. Lah 3 tahun tak juga. Lepas berbuah duluan pula orang batuknya. Ini di dunia, tapi di sana tidak. Itu tidak cinan kita. Tidak berharap. Nah, pintu-pintu taman-taman itu yang luasnya bukan 6 kali 6 atau tipe 36, tapi arduhas samawatu wal ard, selebar langit dan bumi. Ya, biasa kita menyebutkan seluas ya, sedangkan sebenarnya dalam bahasa Arab al-ardu itu lebar, tul panjang, luas baru adalah sa'au misah. Jadi sebagian mengatakan itu baru lebarnya antara langit dan seluruh langit yang 7. Tahu enggak bapak-bapak dan ibu, berapa jarak satu langit ke langit yang lain? 10.000 apa? Kilometer? Hah? Antum belum pernah ke sana, itu masalahnya. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, dan mudah-mudahan itu dari Nabi SAW, dari langit pertama ke langit kedua perjalanan hanya 500 tahun perjalanan. Berarti 7 kali 5 3.500 tahun perjalanan. Ada yang mau teliti ke sana?
Ada yang mau meneliti, kan tidak yakin kadang kan, sebelum diteliti, teliti ke atas. Ajukan permohonan perpanjangan umur 3.500 tahun. Bisa? Kalau tidak, percaya saja apa yang diberitahukan oleh yang pernah naik ke atas. Siapa naik ke atas? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu tidak tuan-tuan perempuan, di bulan Ramadan peluang itu terbuka selebar-lebarnya. Nabi SAW katakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," apabila masuk malam pertama di bulan Ramadan. Kenapa malam disebut? Padahal puasa siang. Kenapa malam disebut? Padahal puasa siang. Kalau tuan-tuan dah semangat ibadah di malam hari, siang lebih semangat lagi lah. Karena orang bekerja biasanya di siang hari, malam tu istirahat. Tapi tidak. Sekarang malam pun harus dihidupkan. Malam pun dihidupkan. Kalau si malamnya rajin, insya Allah siangnya lebih rajin. Ma'asyiral kiram dia mata, bukan dibalik. Kalau belajar malam nanti kita siang malas, tidak. Siapa yang sudah mulai di malamnya hidup, di siang harinya lebih hidup. Tapi dengan apa? Dengan ketaatan, bukan dengan kemaksiatan. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, apabila masuk malam pertama bulan Ramadan. Allah, mau tak? Mau tak? Apa itu? Futtihat abwabul jannah. Dibukakan. Kalimat futtihat dalam bahasa Arab itu adalah kalimat lit takthir atau lit tasdid. Kalau disebut fa'ala yufa'ilu taf'ilan, itu menguatkan, membanyakkan. Artinya dibuka selebar-lebarnya. Walam yughlaq minha bab. Dibuka semua pintu surga, tidak satu pun yang ditutup. Tuan-tuan tahu semua kan berapa pintu surga? Ada yang bilang 7. Ini sudah tertukar nampak surga sama neraka. Surga 8 pintunya. Laha sab'atu abwab. Apa namanya? Tamaniyah abwab. Ada 8 pintu surga. Berapa lebarnya satu pintu? Bilang aja, kami belum masuk lagi Ustaz. Jadi macam mana nak tahu? Tapi harus kita kasih tahu supaya kita rindu. Nabi bilang, ma baina misra'aihi kama baina Makkah wa Hajar, atau baina Hajar wa Baitul Maqdis, atau baina Makkah wa Baitul Maqdis. Jaraknya antara Makkah ke Baitul Maqdis, atau Baitul Maqdis ke Hajar di Yaman, atau Hajar ke Makkah. Dilihat oleh map Google, ternyata ini segitiga sama sisi, sama semuanya. Jaraknya hanya lebih kurang 1.200 km. Tidak percaya? China aja kan. Lajukan lagi pengajuan SPPD untuk meneliti pintu surga. Kalau 1.200 pintunya saja, terbayang luasnya itu. Makanya jangan tuan-tuan
menghalangi orang masuk surga. Surga itu luas, yang sempit itu neraka. Karena memang hukuman itu memang berdesak-desakan di dalamnya. Tapi yang orang menikmati kamarnya, kalau yang menikmati rumahnya, orang yang menderita rumahnya besar-besar atau kecil-kecil? Macam tak pernah menderita aja. Nah, rumahnya kecil-kecil, penjara besar-besar atau kecil-kecil? Iyalah, penyiksaan. Tapi kalau surga lebar-lebar, luas-luas, lebarnya langit dan bumi. Allahu Akbar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan di sejak malam pertama, tidak ditutup-tutup sampai malam terakhir. Kalau antum tahu berapa nikmatnya di surga, betapa bahagianya kita di surga, berapa beruntungnya kita masuk surga, lalu dinampak oleh kita, diumumkan, ya bayal khairi aqbil, wahai para pencari surga, maju cepat. Wa ya bayal syarri adbir, wahai para pencari keburukan neraka, jangan atau tahan dulu. Nah, kalau diumumkan selama sebulan pintu surga dibuka gratis. Ini termasuk dibuat ilustrasi ya. Warga Jakarta, seorang Indonesia lah, selama sebulan Ancol dibuka gratis. Tahu Ancol? Tahu tak? Kata orang taman impian, tapi bagi saya taman himpitan. Ya, sekali aja seumur hidup saya masuk, nyesal masuk. Ya gimana lagi? Susah nundukkan pandangan di situ. Susah. Atau nuduh saya ustaz aja yang mata aja lalatan. Semua orang nunduk pandangan di situ. Ya, biar saya aja lah. Alhamdulillah, sejak masuk sekali, saya tak ingin masuk lagi. Takut nanti tak masuk. Tapi jangan pahami saya mengharamkan ya. Ya, saya hanya mengharamkan yang haram. Kalau tuh lihat yang haram, dalamnya haram. Kalau lihat yang halal, halal. Cuma kayaknya banyak sekali yang deh, antum serba haram aja nampaknya. Masa makan haram juga. Iya. Belum lagi dapat makanan, kita sudah lihat yang nyiapkan makanannya dah banyak. Dah banyak ininya. Allah musta'an. Dapat lagi Ancol belum? Belum ya? Enggak usah lah. Tapi intinya, kalau antum pernah dapat, kan promosinya nanti permainan ini, permainan ini selama sebulan gratis. Berlomba antum masuk. Apa yang tempat yang disukai dikunjungi orang di sini? Masjid Masjid Imam Syafi'i dibuka sebulan gratis. Dengan segala permainannya. Berlomba enggak? Biasanya bayar masuk. Biasanya bayar. Setiap sholat ada kota impak. Sekarang tanpa kontak bisa. Kalau sempat ada rumah makan yang paling enak di Kandis ini, buka sebulan gratis, antum mau tak terlambat makan? Saya yakin kita akan selalu antri di situ. Ini baru rumah makan. Kalau sempat pula ada tawaran lain lagi, siapa yang sebulan, siapa yang yang makan di situ pulang bawa istri baru. Ini pulang bawa istri baru, gimana Ustaz? Mahar ditanggung oleh rumah makan.
Hah? Pestanya ditanggung semua. Berlomba enggak? Berlomba enggak? Berlomba. Tapi syaratnya enggak bawa istri ke situ. Jadi kaum muslimin muslimat kayaknya belum menarik juga begitu tuan, karena belum nengok surga ya, belum nengok surga ya. Tadi sudah saya bayangkan ya, istananya terbuat dari berlian, mutiara. Tidak senang. Istri 4. Semuanya tidak ada yang berkalau. Kau berkalau? Tidak ada yang cekcok, aman, bersahabat keempat-empatnya. Makanan tinggal pencet keluar, atau tinggal teringat saja langsung terhidang. Senang tak? Hah? Itu baru sebesar ini. Ma'asyarul kiram rahmati Allah SWT. Tadi kan sudah dikatakan di awal, siapa yang menabung sehari 1000, saldonya jadi 700.000. Masya Allah. Mau tak nabung tiap hari? Mau tak nabung tiap hari? Yakin saya mau. Minjam pun mau, sah? Mau minjam kan? Butang kita dulu, besok bayar di akhirat. Allah musta'an. Nah sekarang Ramadan bukan 700.000, antum nabung 1000, Allah berikan balasan tanpa batas. Allah tanpa batas. Iya, pokoknya antum nabung di bankan nih 1.000 rupiah, tinggal bilang mau berapa. Mau catat 1 miliar, siap. 1 triliun, siap. Tidak ada duit antum pasti pulang kampung jual sawah, mak saya nak nabung, sah? Nah, kalau perlu kita nabung 1 miliar. Karena Ramadan itu kesempatan yang luar biasa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi alaihissalamnya menjadikannya momen yang sangat luar biasa. Beliau sudah bersiap-siap jauh hari sebelumnya, sehingga diikuti oleh as-salaf, oleh para sahabat dan para tabi'in dan as-salafus salih pada umumnya. Mereka 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa terus sampai ke bulan Ramadan. Karena tadi mulai malam pertama pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka wa ghulliqat abwabu jahannam, ditutup pintu neraka, tidak dibuka satu pun. Dan ada yang lebih hebat lagi, bukan lebih hebat, yang lebih mendorong kita lagi, wa suffidat asyayatin, syaitan dibelenggu, sehingga mereka tidak bebas lagi mempengaruhi kita. Ini kan syaitan ini marketing jahanam, marketing jahanam. Dia tahu korbannya, kelemahan korbannya dia tahu. Kalau ustaz sasarannya, tahu dia cara subuhat dia buat, sah? Tidak lempatnya karena subuhat, diadu antar ustaz. Ada ustaz babantah, apa itu? Kenapa ustaz bantah? Apa dia bantah weh? Ini sama-sama ahlu sunnah. Apa bantah? Dengar kaji sama kerja syaitan. Atau jangan salah syaitan tak terima disalahkan. Sebab yang menandatangani permusuhan itu bukan syaitan, sah? Buktinya syaitan akrab juga dengan ustaz sana. Sebagaimana akrab dengan antum, akrab juga dengan ustaz sana.
Antum dengar bisikannya, yang sana dengar juga bisikannya. Yang tanda tangan di MOU permusuhan itu siapa? Siapa? Kita, bukan setan. Setan hanya bujuk-bujuk aja. Buktinya di akhirat nanti, innallaha wa'adakum wa'dan haqq. Allah berjanji ke kalian, janjinya benar. Apa janjinya? Faman afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan siapa yang mau memperbaiki hubungan, maka pahalanya Allah yang tanggung. Maka Allah berikan istana yang luar biasa. Kalau setan, enggak. Kan setan bilang pokoknya kerjakan aja dulu, nanti saya backing kamu. Sah? Kan dia bilang gitu. Sampai di akhirat antum salahkan dia gara-gara kamu dulu. Apa kata setan? Wa wa'adtukum. Saya memang berjanji juga seperti kalian. Fa akhlaftukum. Cuman saya tidak tepati. Dia tidak punya janji itu. Hanya marketing. Marketing dia punya barang. Woi, yang marketing dia punya barang. Enggak. Dia kena hukum juga. Marketing haji, yang punya orang travel kan, dia hanya marketing. Pas gagal berangkat, marketing dicari juga. Sah? Maka hati-hati jadi marketing. Syaitan, saya hanya memasarkan. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Saya tak punya kuasa untuk memaksa kalian. Jadi jangan bilang setan yang maksa saya, enggak. Kita Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus apa katanya? Wa ma kana aliya alaikum sultan illa an da'autukum, kecuali saya hanya ngajak kalian, hanya sedang ngajak. Fastajabtum li, kalian betul yang mau nggak? Udah jelas saya ajak kalian ke neraka, mau juga kalian ikut. Mana ada Allah menyuruh antar sesama muslim bermusuhan? Ada Allah menyuruh? Apalagi antar ustaz. Tidak ada Allah memerintahkan, oi kalian ustaz beda sedikit pendapat bermusuhan, ya nggak ada perintah itu, nggak ada. Antara para sahabat juga ada beda pendapat kok, tapi tidak tahu beda bermusuhan dengan perbedaan, tahu enggak? Hah? Kalau perbedaan kan, kalau bermusuhan itu kan saling membelakangi, lagi saling memburukkan kita, saling menghujat, seperti yang terjadi sekarang ini kan sedang panas masalah. Nggak usah lah, untuk Quran nggak tahu aja. Saya nggak mau tahu juga sebenarnya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa di mana tadi? Hah? Azan? Tidak ada saya dengar. Woi kata baru mukadimah kok sudah azan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan. Nah, ya, sebab saya jawab semua pertanyaan itu nanti dalam sesi keduanya. Terima kasih. Azanlah dulu ya. Nah. Apa itu? Jazakallah. Hah? Oh siap. Ini ya. Bismillah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. La haula. Berapa menit lagi sih? 10 menit aja. Baik, saya harus berhemat nampaknya. Hah? Sabarlah sedikit. Tadi kan tak sedang menahan lapar kan? Baik. Hah? Kaum muslimin dan muslimat, saya kira untuk memberikan apa yang kita inginkan dari Ramadan sudah cukup, walaupun masih banyak lagi hal-hal yang Allah siapkan untuk kita. Ampunan dosa, pahala yang tak terkira, kesehatan, iman jasmani dan rohani, dapat nilai ketakwaan, mengajak kita menjadi insan-insan yang pemurah, insan yang penyabar, membersihkan hati dari segala kotoran, mengaplikasikan makna tauhid dan iman, kebiasaan saling berbagi, doa yang mustajab, dan sebagainya. Kalau dibahas kayaknya tidak cukup 10 menit. Saya cukupkan untuk bagian pertama, apa yang ku inginkan dari Ramadan. Intinya saya ingin masuk surga, dan tak masuk surga kecuali orang yang bertakwa. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman dan bertakwa. Oleh sebab itu Ramadan ini ditujukan untuk orang-orang yang beriman, yang akan mengejar takwa. Orang tak beriman tak akan puasanya. Orang tak beriman tak akan puasa, karena satu-satunya amalan yang tak ada unsur riya di dalamnya adalah puasa. Ada riya dalamnya? Enggak. Artinya orang yang betul-betul puasa, nak sendiri, nak bersama, dia tetap puasa. Karena memang syaratnya mensama Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan karena iman. Apa makna iman?
yakin ini sebagai kewajiban dari Allah, tidak dimaksud. Lalu Nabi katakan, ya Aba Abdurrahman, ma hadzal julus allazi jalasta, atau hadzal majlis allazi jalasta. Abu Abdurrahman, kenapa kau duduk di situ? Apa katanya? Ya Rasulullah, dakhaltu wa sami'tuka taqul ayyuhan nas ijlisu. Saya masuk masjid lalu saya dengar engkau berkata kepada orang-orang ini duduk. Fajalastu. Lalu saya duduk. Kenapa? Makhafata an ukhalifak. Saya takut menyalahi perintahmu. Masya Allah, tabarakallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kita dapat perintah Allah dan Rasul memang pandai muter-muter. Sah? Hah? Pandai cari akal, cari modus. Tidak itu maksudnya itu, tidak itu. Akhirnya tidak ada yang diamalkan dari perintah Allah dan Rasul. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika mengatakan, kalau kalian nak selamat agama kalian, beragamalah seperti nenek-nenek di kampung tuh, atau seperti anak-anak yang belajar di kutab. Anak-anak belajar di kutab, bukan kutab Al-Fatih maksudnya, bukan. Anak ada yang sedang belajar Al-Quran, yang anak kanak-kanak mengaji itu apa aja disuruh dia mau. Begitulah agama yang sesungguhnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sekarang apa yang diinginkan oleh Ramadan dari kita supaya kita tuan rumah atau tamu kita? Hah? Yang datang kan dia, berarti kita yang nunggu-nunggu kan, kita masih nunggu-nunggu ya. Kita puasa hari apa? Tanggal berapa? Hah? Alhamdulillah. Saya takut tadi jawab 1 Maret. 1 Maret? Hah? Itu bukan tanggal puasanya. Bukan tanggal puasa dalam Islam. Kalau tanggal puasa dalam 1 Muharram. Dengan tu rupanya 1 Ramadan, bukan 1 Muharram, 1 Ramadan. Kalau tuan mau ditanya kapan puasa mulai, tanggal 1 Muharram. Ramadan, alhamdulillah, 1 Ramadan. Hari raya 1 Syawal. Kapan 1 Ramadan? Hah? Tunggu dulu. Kenapa kita disuruh menunggu? Hah? Kenapa kita disuruh menunggu? Waktunya tak ditentukan. Entah Sabtu, entah Ahad. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Orang yang rindu tak jelas pun kapan datangnya, dia akan tetap menanti. Sahih? Jadi tidak perlu tanggal berapa, yang penting kau mesti datang juga tahun ini ya Ramadan. Aku setia menunggu. Tapi kalau sudah tahu tanggalnya, ujian rindu itu sudah tidak ada lagi, maka hilang salah satu sunnah. Dan ingat, ketika sunnah dihilangkan pasti terjadi fitnah. Apa fitnahnya? Ini tidak bisa 10 menit jadi imam, minta maaf ya. Ya kalau imam paksa juga, sholatlah sendiri. Mohon maaf ya, kalau antum mau cepat kami aja di imam nanti. Kaum muslimin dan muslimat, mohon maaf.
Saya minta dispensasi. Mau kan? Ah, iyalah. Biar lepas pula terogak gitu kan. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Apa fitnahnya? Tidak tahu tuh, tidak pernah merasa ada fitnah. Ya, alhamdulillah aman-aman. Nah, fitnahnya apa? Saya tidak pernah menemukan dalam sejarah Islam. Dah berapa lama Islam? Nabi diangkat tahun tuh ini 610 Masehi. Kalau nak pakai Masehi juga tuan-tuan. Kan Pak ya jawabnya, kapan diangkat jadi Nabi? Tahun pertama kenabian. Itu aja kok repot. Atau ketika Nabi berumur 40 tahun. Nah, makanya saya kasih yang antum biasa pakai, tahun 610. 2025 dikurang 610 berapa? Hah? 1000? Hah? 400? Nah gitu aja khilaf juga. Memang suka khilaf gitu nih. Nah, lebih kurang 1400 ya, 1400 lebih ya. Hah? 1415 tahun. Sepanjang yang saya ketahui tidak pernah terjadi umat Islam satu rumah berbeda puasanya, atau satu kampung, atau satu kota, kecuali di Indonesia. Itu pun setelah era reformasi. Inilah salah satu buah buruk dari, iya, buah manisnya banyak. Di antaranya utang kita tambah banyak. Kan buah manis. Nah, jadi kaum muslimah ada mati Allah. Berarti Indonesia mencetak rekor dunia untuk tidak sama puasanya dalam satu rumah, satu desa, satu kota. Tidak ada terjadi yang saya ketahui ya. Apa sebab? Apa sebab? Meninggalkan sunnah, menunggu-nunggu tadi. Antum tak sabar untuk menunggu-nunggu sehingga menghitung-hitung. Lebih percaya pada perhitungan kita daripada ketentuan Allah dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang perdebatannya, jangan debat. Saya tidak mau berdebat. Saya ingin jadi orang taat seperti Abdullah bin Mas'ud tadi. Paham? Nabi berapa tahun puasanya? Kita hitung lagi. Itu maksudnya. Berapa? Salah. 12 tahun, mak. Bertambah pula. Puasa diwajibkan tahun kedua Hijriyah. Berarti kita hitung dari tahun kedua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 11 Nabi masih puasa. Kenapa tidak puasa dia? Ada uzur? Iya, ada uzur. Beliau udah wafat. Nah, tahun ke-11 di bulan Rabiul Awal tanggal 12 hari Senin Nabi dimulidkan, diwafatkan. Masya Allah. Bukan dimulidkan, diwafatkan. Berarti 9 tahun berpuasa. Nabi alaihissalam menunjukkan kepada kita 2 metode untuk menentukan masuk bulan. Satu dengan menyaksikan langsung. Dengan apa?
dengan mata kepala tanpa alat. Boleh pakai alat? Boleh. Karena alat tu kalau tidak ada mata tidak juga bisa pakai. Sah? Berarti bukan alat tu yang melihat, tetap mata. Orang buta bisa dia pakai alat tu? Alhamdulillah. Berarti tetap pakai mata. Jelas? Sama juga mikrofon boleh pakai? Boleh. Sebab orang bisu tak juga bisa ngomong. Ini ada sebagai alat. Alat ni tak merubah ceramah saya. Yang ceramah tetap saya. Cuma dia hanya menambahkan tingginya saja. Kadang-kadang memperindah suara saya yang kurang indah. Sah? Itu aja. Kalau tidak pakai mikrofon, buuk sultas ini. Tapi kan mikrofon, Masya Allah. Apalagi kalau ngaji kan tuh. Ya, kalau jadi imam, kalau tidak ada mikrofon risau juga saya kadang. Iya, geleng-geleng orang belakang deh, lamu lah katanya. Tapi kalau pakai mikrofon lumayan juga lah. Ibaratnya make up suara ya. Makanya disebut dengan lip sync. Disebut juga dengan lip sync dari lipstick. Paham tak? Jadi ini memperbaiki suara kita. Tapi tidak merubah isi dari. Makanya bid'ah apa bukan? Jangan dibahas itu, nantilah panjang ceritanya. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Bila tak terlihat, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Dan Nabi sadar, sesadar-sadarnya, bahwa kita tidak membutuhkan metode lain. Dia katakan, inna qaumun ummiyun atau ummatun ummiyah. Kita ini adalah umat yang ummi, tak pandai tulis, la naqra'u, tak pandai menulis, wala naktubu, tak pandai la naqra'u, tak pandai membaca, wala naktub, dan tidak pandai menulis, wala nahsib, tak pandai hisab. Tidak ada yang pandai baca zaman Nabi. Tidak ada orang pandai membaca di zaman Nabi. Ada. Tidak ada yang pandai menulis. Ada. Tidak ada yang pandai hisab. Ada. Cuman mayoritasnya tak pandai menulis, tak pandai baca, tak pandai hisab. Maka turun ayat pertama, Iqra, baca. Akhirnya Nabi giatkan kegiatan membaca. Makanya tawanan perang Badar sebagai ganti tebusannya mengajar anak-anak Islam baca tulis. Lalu hisab disuruh oleh Nabi. Woi, hisab disuruh oleh Nabi? Tidak. Tapi menulis dan membaca disuruh. Karena ini dibutuhkan dalam agama. Sedangkan hisab tidak disuruh. Ini isyarat langsung dari Nabi SAW. Tanpa hisab kita bisa berpuasa. Jangan tuh katakan bahwa hari ini orang ahli hisab banyak ustaz. Ya, kalau ahli hisab itu ya banyak. Tapi kalau ahli hisab falaki, jangan katakan banyak. Tidak sama juga dengan zaman Nabi SAW hari ini. Sekarang mohon maaf, di antara tuan-tuan yang perempuan yang ahli hisab berapa orang? Pakai B ya, bukan pakai P. Hisaban, bukan hisapan. Kalau hisapan banyak pak yang hitungnya. Hisab nggak ada ya? Nggak ada. Saya juga ketika bicara masalah ini dengan beberapa orang ustaz waktu itu, dulu tidak banyak ahli hisab ustaz katanya, sekarang ramai katanya. Saya songsong, berapa di antara tuan-tuan yang ahli hisab? Tidak ada satu pun. Dari 50-an ustaz nggak ada satu pun pandai. Yang pandai hisab. Di mana banyak sebelah? Kalau memang antum bilang ahli hisab sekarang dah banyak, di zaman Nabi sedikit, walaupun sedikit, kalau memang itu metode yang diberlakukan, Nabi minta tolong pada yang sedikit itu.
Bukankah Nabi hijrah meminta bantuan map Google, Abdullah bin Uraiqit yang masih musyrik waktu itu, tapi karena dia ahli peta, ahli penunjuk jalan, maka dipakai jasanya. Jelas? Seandainya memang untuk menentukan itu harus pakai hisab, Nabi minta jasa ahli hisab, bukan tidak ada ahlinya waktu itu, tapi Nabi tidak menjadikannya itu sebagai metode, sehingga terjadilah ijma' seperti dikatakan oleh Imam Abu Bakar Al-Jassas dalam Al-Kamul Quran, Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid wal Istizkar, Al-Qurtubi dalam Al-Tafsir, dan lain-lain, bahwa ijma' tidak memakai hisab, bahwa hisab adalah ghairu mu'tabar fi syariah. Sebab hasilnya nampak bahwa tidak dipakai, sebagian pakai hisab, maka mulai di satu kampung puasa dan hari raya berbeda. Jangan antum salahkan ru'yah, atau jangan salahkan pemerintah. Karena apa? Karena Allah dan Rasul sudah ridha bahwasanya ru'yah yang mu'tabar, dan bahwasanya pemerintah yang punya hak untuk mengumumkan. Allah dan Rasul ridha dengan itu. Al-yawm as-sawmu yawma yasumun nas. Puasa itu dimulai dengan berpuasanya seluruh kaum muslimin. Dalam riwayat Darqutni, yawma yasumul imam, hari pemimpin berpuasa. Demikian juga hari raya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan juga dalam buku-buku para fuqaha disebutkan, sepakat ulama bahwa seorang yang melihat hilal lalu dia laporkan kepada penguasa, tetapi kesaksiannya tidak diterima, haram baginya mengumumkan kepada halayak ramai. Dia hanya boleh mengamalkan untuk dirinya dan mungkin keluarganya. Sedangkan untuk halayak ramai, itu adalah hak yang Allah dan Rasul berikan kepada waliul amri. Dan tidak juga bisa jadikan alasan, kan waliul amri membolehkan. Waliul amri membolehkan melanggar syariat, kita tak boleh melanggar. Waliul amri membolehkan syariat, melanggar syariat, lalu kita langgar syariat. La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Apalagi pembolehan ini karena tekanan. Kan ya? Karena tekanan massa. Kami ingin puasa menurut mazhab kami. Kami ingin puasa menurut ini. Ini lebih lagi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah, Ramadan ingin kita di bulan Ramadan ini bersama-sama, tidak berbeda, beda. Dan juga di Indonesia kayaknya sejarah pertama juga bahwa puasa sampai bertingkat 5 hari. Jadi satu Ramadannya 5 hari, karena meninggalkan lagi sunnah Nabi SAW, yaitu dengan menelpon Allah langsung. Alasannya sama. Zaman secanggih ini masih nanti-nanti lagi. Lebih cepat, lebih baik. Biar kita bisa merencanakan bikin apa, bikin lontong, bikin ketupat dan sebagainya. Untuk mengatur tugas-tugas aparat, mengatur lalu lintas, mengatur suplai minyak dan kebutuhan harian dan sebagainya. Biar bagi sembako. Sebagai sembako itu tidak wajib doang. Yang wajib itu puasa tepat waktu, hari raya tepat waktu, bukan bikin gulai paku pucuk. Bukan apa namanya? Lontong gulai. Bukan, itu tidak jadi patokan.
Ini kalau tidak tentukan Ustaz salah buat basi nanti katanya. Siapa yang suruh buat itu? Tidak ada dalam syariat bahwa hari raya mesti pakai ketupat. Ada. Bahwa hari raya harus bikin lontong. Ada. Syarat sehari raya mesti pakai lomang. Ada. Tidak ada. Jangan gara-gara pertimbangan lemang, gara-gara pertimbangan lontong, cara syariat dirubah. Ada lagi yang lebih canggih. Syekhnya langsung pergi ke bulan. Alah sampai ke bulan tu tentu nampak anak bulan langsung cepat dari kita. Nunggu-nunggu dari bawah. Terus antum nak salahkan itu? Kalau antum nak salahkan itu katanya. Di sana kenapa dibolehkan kan? Kenapa tidak? Itu metode mereka diuji secara ilmiah. Metode kami juga diuji secara ilmiah. Syekh kami yang langsung nelpon Allah katanya. Kan ya? Kami dengar dia bicara. Pakai loudspeaker dia kan. Padahal seberang setan. Padahal seberangnya setan rajim kan. Assalamualaikum. Ya, Allah Ta'ala benar. Setan kan pintar main film. Yang paling aktor tuh ya acting tuh adalah yang paling acting tuh paling pandai adalah syaitan. Dalam tertawa dia bisa langsung menangis tuh. Digodanya ayahnya untuk memarahi anaknya, marah-marah. Godanya ayah sambil nangis. Itu syaitan tuh. Yang tuh kalau nak cari bintang film yang paling bagus actingnya adalah syaitan. Makanya banyak film film setan. Jadi kaum muslimin muslimat, ya makanya banyak film setan atau mengikut konsep-konsep setan. Paham sih? Nah, jadi jangan buka peluang-peluang syaitan untuk memecah belah kita. Maka kita sangat berharap satu pada para pengambil kebijakan, khususnya pemerintah. Jangan biarkan kami puasa berbeda. Pasti ada gesekan. Enggak ada gesekan. Apalagi kalau menantu belum puasa, mertua sudah puasa, menantu tinggal di rumah mertua, belum punya kerja, pas siang-siang makan dia, mertuanya sudah puasa. Senang mertua nengok masih di rumah saya berani kau ya katanya, masih belanja saya masih berani kau katanya. Akhirnya bilang sama anak, tuh kamu besok puasa jangan sini lagi ya katanya. Apa ya? Tuh laki kau udah makan. Saya kan ikut ayah katanya. Pokoknya dia suruh keluar. Kalau suruh lakinya keluar tentu anaknya. Jadi banyak permasalahan timbul yang harus dipikir kaum muslimin. Jangan ikut ego akademis kita. Upayakan untuk berdamai dengan Allah dan Rasul. Sebab berbeda yang seperti ini mengundang sesuatu yang membuat amal kita tertolak. Tahu tuan-tuan apa? Syarat diterima amal berapa? 1, 2. Salah rupanya. Salah kaji. Saya ajak kapan nih salah kaji? Tidak benar. Syarat amal diterima, 1, baik hubungan dengan Allah, 2, baik hubungan dengan makhluk Allah. Dan itu tak bisa kau lakukan kecuali mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum udah salah kaji namanya. Saya ulang, syarat diterima amal
baik hubungan dengan Allah dan baik hubungan dengan hamba Allah, dan itu tak mungkin terjadi kecuali mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kacau pula pemahaman kami ini Ustaz. Apa kacaunya? Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan Sya'ban ini amal kita diangkat, ada dua orang yang takkan diterima, tidak ada proses amalnya. Tahu tuan-tuan siapa? Hah? Yang amalannya sejak tahun lalu sampai hari ini tak diproses. Tahu siapa? Dua. Satu musyrik. Orang berbuat syirik. Orang berbuat syirik baik hubungan dengan Allah. Hah? Ini tidak ada hubungan sama sekali. Dah, Allah tinggalkan, dah lepas. Allah Maha Pencemburu. Maka tak boleh kita syirik. Yang kedua siapa? Musyahin. Orang yang bermusuhan sesamanya. Dalam hadis Sahih Bukhari bahwa ketika amal kita diangkat di Senin dan Kamis, lalu Allah tanya kepada malaikat yang melaporkan amalan itu, bagaimana si fulan dan si fulan? Allah lebih tahu, tapi ini kan prosesnya seperti itu. Kadang-kadang kita menanyakan sesuatu, kita dah tahu kan, minta bitakid. Allah dah tahu, supaya kita tahu prosesnya. Bagaimana si fulan dan si fulan? Kata malaikat, masih bermusuhan ya Rasulullah. Nah, kalau masih bermusuhan, amhiluhuma, tahan dulu filenya, berkasnya, lacikan. Tahu dilacikan? Tahu istilah dilacikan berkas kita? Hah? Tidak diproses dah. Nak melamar kerja, kalau masih ada atas meja berkas antum, insya Allah masih diperhatikan. Tapi kalau sudah dilacikan, apalagi di tong sampah kan? Jelas? Jadi jangan diproses. Apa sebab? Allah tidak suka pada dua hamba yang tidak berbaikan. Karena syaitan suka pada hamba yang tidak berbaikan. Maka antum jangan jadi jembatan yang pemutus hubungan, tapi jadilah jembatan yang memperbaiki hubungan. Sebenarnya tidak payah memperbaiki hubungan, tuan-tuan. Saya coba dengan cara sederhana. Ada dua orang ustadz 20 tahun lebih tak sapaan. Masya Allah. Saya tahu dia yang cerita. Bagus enggak? Bagus enggak? Kan dia cerita ke saya, tentu jadi beban saya. Kenapa cerita ke saya? Lalu saya bilang, apa masalah? Manhaj tidak sama kan? Pemahaman tidak sama. Taib, masih muslim? Masih muslim? Taib, halal tidak dua orang muslim tidak bertegur sapa 3 hari? Halal apa tidak? Saya mau hajar dia Ustaz katanya. Taib, hajar selama hidup? Hajar itu selama hidup? Jawablah. Hah? Kalau tidak ada berguna tinggalkan hajar itu. Nabi berapa kali dia menghajar sahabat? Nabi berapa kali dia menghajar? Memboikot sahabat? Berapa kali? Buya. Sekali cuma. Karena dia tahu bahwa dengan hajar itu orang ini tobat. Tapi kalau antum tahu kalau dia dengan hajar langsung minggat, untuk apa dia hajar? Orang baru ngaji 2 hari, nengok mata ke dia semuanya. Tidak mau ngaji lagi nih. Jelas ya? Jadi jadilah jembatan penghubung, bukan jembatan pemutus. Ya, saya bilang, mau enggak tuh berdamai? Siap. Saya tanya, mana yang lebih tua di antara tuan-tuan berdua?
Umur dekat-dekat, paling jarak 2 tahun cuma Ustaz. Iya, siapa yang 2 tahun lebih tua? Dia. Taib. Biasanya kalau manggil pakai apa? Bawaannya. Wah. Hai. Mau ndak Ustaz panggil dengan panggilan yang meninggikan dia? Panggil Ocu boleh juga, karena Ocu kan. Atau panggil Buya lebih bagus, karena memang Buya. Nak panggil Profesor bagus sekali, karena memang gelarnya. Panggil Pak Haji pun tidak ada masalah juga orang. Ya, tidak boleh panggil Pak Haji. Ya, bid'ah pula nampak. Nah, yang tidak boleh itu kalau kita, wah ini haji nih, wah ya iyalah. Tapi kalau orang panggil Pak Haji, jangan tinju pula orang, wah haram haji itu, enggak. Tapi kalau kita bilang, woi, saya haji, saya panggil haji, itu ya tidak boleh, hilang pahala haji itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, saya ambil telepon, kebetulan, bukan kebetulan, memang begitulah Allah takdirkan. Jadi hatinya sedang ini, mau berangkat haji, saya telepon, Assalamualaikum Buya, saya mau panggil Buya. Lah di mana? Mohon maaf, saya sedang sakit. Saya sudah di sini di Batam. Dia basa-basi, semoga hajinya mabrur, semoga lancar perjalanan. Pandai lah kita kan basa-basi. Ini Buya Sianu nak bercakap. Suruh bercakap. Assalamualaikum cuy. Mantap. Subhanallah. Lepas haji cair kembali. Mudah-mudahan sampai hari ini. Saya tidak pantau lagi ya. Ketemu sama anak beliau, dapat salam salam tampar, bukan salam tampar, salam tahu salam tempelnya? Hah? Ambil amplop isi salaman gitu. Jadi dulu berapa 20 tahun nggak dapat itu. Kalau ketemu saling berpaling. Menurut tuan-tuan, kalau kita berpaling dari setiap orang yang orang itu bersalah ke kita, lapang hati kita. Lapang hati. Makanya hati ini bebaskan dari penjara. Jangan jadikan penjara orang-orang di sini. Salah abang nih, simpan di sini. Salah beliau, simpan di sini. Dapat atuk tuh, simpan di sini. Penuh hati dengan orang. Pergi ke Kandis, deh, bertemu pula sama si Anu yang saw tuh nanti katanya. Pergi ke Bangkinang, auzubillah. Pergi sini. Tidak ada nyaman kita. Sahih? Maka Ramadan itu syarat diterimanya perbaiki hubungan. Tidak perlu pula diumumkan pakai konferensi pers pula, tidak penting. Yang penting ya Allah, semua yang berbuat salah ke saya sudah bebaskan. Hati itu pelong kemanapun antum, ketemu pun antum orang yang dulu bikin masalah dengan antum itu, hatinya lapang. Dia sendiri akan gugup nanti. Tapi lama-lama setelah dia tahu kita tidak mendendam kepada dia, dia pun akan mencair kembali. Dulu para sahabat sebelum masuk Islam, mereka bermusuhan enggak? Bermusuhan enggak? Apa contohnya? Kaum Ansar. Orang Ansar berapa lama mereka berperang sebelum Islam masuk? 40 tahun gara-gara satu kasus saja. Gara-gara Yahudi adu terus mereka. 40 tahun perang. Masuk Islam, Masya Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Hilang semua itu. Sehingga Aus dan Khazraj berpadu, bersatu dalam ketakwaan pada Allah SWT. Jelas ya? Jadi antumlah sebagai penghubungnya. Jangan jadi pemutusnya dulu. Di antara kita memang ahlinya memutuskan hubungan orang. Di tempat punya buyanya. Anak buya, ada orang kepercayaan yang bilang kan, ayat so, nyala lain nampak dia tuh katanya. Lain nampak apa? Lain nampak. Yang lain nampak dulu jenggotnya masih hitam, sekarang sudah itu aja yang lain nampaknya. Sah dan sebagainya. Jelas? Jadi syarat terima amal tadi berapa? Apa itu? Bukan Allah dengan baik, hubungi hamba Allah dengan baik, dan caranya
ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diinginkan oleh Ramadan dari kita. Bagaimana Nabi memasukinya? Dengan apa Nabi memasukinya? Imanan wahtisaban. Karena Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu. Lalu Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahwa tadi yang ingin masuk surga, maka pasar surga, yakni exponya di bulan Ramadan ini dibuka selebar-lebarnya. Antum nak dapat pahala puasa orang tanpa mengurangi bagian orang, siapkan perbukaan. Boleh barter, boleh. Orang tu nak ambil pula pahala kita, kirim pula makanan ke rumah kita, walau hanya seteguk air. Khusus berbuka karena nasnya kan man fattara sha'iman falahu ajrus sha'im. Siapa yang berbuka untuk orang yang puasa dapat pahala orang puasa. Sebagai ulama mengatakan karena ghalibnya orang kasih orang perbukaan. Kalau untuk sahur jarang orang ngantar. Apa sebab? Ngetuk pintu orang dini hari kan tak bagus dah. Apalagi rumah janda. Bikin orang curiga, sah? Makanya disebut yang ghalib, memberi perbukaan. Lalu membiarkan sahur, saya kira juga masuk bagian itu, seperti sebagian ulama mengatakan. Karena intinya kan menolong orang mendapatkan makanan untuk memperkuat beribadah. Wallahu a'lam. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi bukan hanya pada perbukaan, sahur pun insya Allah dapat pahalanya. Jelas? Nah, jadi itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Kalaulah membukakannya saja kita dapat pahala, bagaimana dengan menyahurkan yang dengannya dia kuat puasa? Kalau kiasnya dalam ilmu kias itu namanya kias aula. Kias aula. Artinya kalau membatalkan puasanya saja, waktunya di waktunya kan, kita dapat pahala. Tentu menyiapkan tenaganya untuk melakukan puasa itu lebih patut dapat pahalanya. Paham? Paham tak? Nah, karena orang berpuasa kuat dengan apa? Sahur. Kalau udah berbuka bebas aja dia kan, nak berbuka pakai apa? Tapi yang kedua, menyiapkan makanan sahur mana lebih mudah pada menyiapkan berbuka? Berbuka lebih mudah, sahur lebih sulit. Jangankan untuk masak, untuk makannya payah dimakan. Coba ya kan, kalau ada teman waktu kita kuliah misalnya, man bangun, ngapain? Masak katanya. Nanti aja lah katanya. Tapi kalau makan, ya baru. Mana yang lebih senang antum? Dipanggil masak atau panggil makan? Makan. Dipanggil masak, malas. Panggil makan, weh, luar nomor 1. Jadi kaum muslimin muslimat, Nabi SAW siapkan dengan iman wa ihtisab. Kedua, Nabi bersiap dengan ilmu. Kenapa kita harus ikut Nabi SAW? Karena Nabi sendiri tidak membuat sendiri. Nabi disuruh mengikuti. Ittabi' ma unzila ilaika. Ikut yang diturunkan kepadamu. Fastaqim kama umirta. Istiqamah seperti yang diperintahkan. Jadi Ramadan itu bukan yang dia inginkan dari kita menyambut dengan acara balimau atau menyambut dengan acara pacuan kuda atau makan bersama atau berarti tidak boleh makan bersama ya.
Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT, bukan dengan tren-tren gembira. Nabi gembira tidak masuk Ramadan, Nabi yang paling gembira, tapi tidak saya dengar, tidak saya dapatkan, tidak saya temukan beliau buat acara lomba pacu kuda dalam rangka memeriahkan Ramadan. Ini gembiranya orang-orang yang tak berilmu. Tapi Nabi dengan ilmu dia tahu bahwa Ramadan inginkan darinya adalah kegembiraan iman. Bahwa dengan datang Ramadan hatinya berbunga-bunga, bukan dengan menata bunga atau kiriman karangan bunga, tidak. Itu pemubuziran. Yang ada adalah dengan puasanya di bulan Sya'ban semakin banyak. Ketiga, Nabi ingatkan pertama itu memang puasa, karena Ramadan syahrul as-siyam. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Keempat, Nabi ingatkan supaya qiyam Ramadan. Kenapa qiyam Ramadan? Karena malam-malam Ramadan itu tadi malam-malam itqum minan nar, malam-malam rahmat, malam maghfirah, dan itu setiap malam. Makanya man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Baik. Ada lagi qiyam yang lebih spesifik dan khusus. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kenapa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi yang disebutkan? Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Memangnya kita pendosa semua ya? Hah? Iya. Siapa yang tidak punya dosa hari ini tunjuk tangan. Kalau ada yang nunjuk, ini dosa lagi. Dosa besar ini. Kalau ada yang nunjuk, saya tidak ada dosa, dosa besar. Dusta. Makanya kaum muslimin dan muslimat, dosa itu tahu tidak? Hakikatnya adalah hutang. Makanya para pendosa semakin jarang datang ke rumah Allah. Apa sebab? Malu. Tidak percaya diri bertemu dengan Allah SWT. Semakin banyak dosa kita, semakin tidak suka ke rumah Allah. Makanya orang-orang musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik, lebih banyak ke tempat-tempat itu daripada ke rumah Allah SWT. Apa sebab? Diarahkan ke tempat yang tidak diinginkan Allah SWT. Keenam, Al-Quran adalah bacaan terbaik yang bisa kita setorkan pahalanya di bulan Ramadan. Makanya Ramadan disebut dengan syahrul Quran. Tidak tanggung-tanggung Jibril turun untuk mu'aradah Quran bersama Nabi setiap malam. Kalau tiap malam dia turun, ini urusannya besar. Urusannya besar. Makanya para ulama dan sebelumnya tentu Nabi alaihissalam dan para sahabat, kalau di bulan Ramadan hidup dengan Al-Quran, karena Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Yang ketujuh adalah doa. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya, kalau saya temukan Lailatul Qadri, apa doa yang saya baca? Subhanallah. Jadi doa jangan remehkan. Doa itu silahul mukmin. Doa itu bisa merubah banyak hal. Ada orang mencoba poligami dengan kepercayaan diri, gagal. Lalu dia mulai menata diri, maka dia mulai dengan doa.
alhamdulillah 4 istrinya aman. Tapi saya tak suruh tuan-tuan coba-coba. Ya, nanti marah ibu-ibu sama saya. Tapi kalau aman, pasti mereka senang. Sah? Yang masalahnya mereka takutkan tidak aman. Takut kurang rezeki, takut kurang nafkah, takut sakit hati. Sah? Dan semua itu, ketakutan itu dari marketing syaitan. Kan syaitan yang menakut-nakuti itu. Kalau Allah selalu memberikan harapan, jangan takut, nikah ajalah, tambah rezeki. Sah? Iya tak sih? Kan Allah jamin setiap jiwa ada rezekinya. Jangan takut berbantah, cemburu, karena sesungguhnya Allah yang melunakkan hati. Saya akan lunakkan wa allafa baina qulubihim. Jangan takut cerita orang. Cerita orang tu banyak berasal dari syaitan. Cuman antum jangan tuduh ustaz, kenapa tidak? Itu kan kadang-kadang kita harus contoh murid, bukan contoh guru. Sebagian bab. Siapa kan? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Saya bukan karena tidak berani, kata seorang dai, tapi istri saya lebih berani. Iya, belum lagi cerita dia ada bilang, dia atau saya. Nah, kan itu masalahnya. Awak cerita nak buka cabang, tapi kalau kantor pusat tutup, tidak ada cabang namanya. Kita cerita nak 2, tapi dapat 1 hilang 1. Nah, ya tidak maulah kita. Tahu dia kelemahan kita. Seperti kata Buya Hamka, tidak sampai hati. Tidak sampai hati. Yalah, kalau gitu terima aja dah sampai mati. Masyaallah kiram. Jadi doakan apa doa terbaik Lailatul Qadar ya Rasulullah? Apa namanya? Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kemudian ingat bahwasanya manhaj nabawi adalah segala sesuatu yang sudah dimudahkan. Maka pilihan Nabi itulah termudah. Makanya di antara yang dipilihkan untuk kita, salat tarawih yang khusus di bulan Ramadan boleh berjamaah, bahkan afdal berjamaah. Bahkan jumhur atau jamaahir ulama mengatakan salat tarawih tak sah kecuali berjamaah. Nah, ini panjang pertanyaan nanti. Kalau tuan-tuan nak solat tarawih mesti berjamaah. Kalau tidak berjamaah tidak dinamakan solat tarawih. Mau tahu? Simak aja lah video saya yang lain. Jangan. Sekarang nanti berapa jam kemarin tuh? 1 jam lebih ya? Tidak lama dong. Mau sekarang juga saya bahas? Tidak, 2 pertemuan, 2 muhadharah masalah itu. Nah, fikih qiyam. Nah, mesti ubah ya. Yang pertama 1,5 jam lebih belum selesai, Ustaz tambah lagi. Enggak. Yang pertama sebentar cuma 45 menit lebih kurang karena ada Zoom. Nah, yang keduanya hampir 2 jam ya. Alhamdulillah. Jadi tarawih itu kenapa disunahkan berjamaah? Karena kita kalau berjamaah itu baga kita, semangat sah. Dan untuk itu disediakan pahala yang luar biasa. Man shallama al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai dituliskan pahala salat semalam suntuk. Tapi ingat, jangan salah paham hadis ini. Sebagian orang gara-gara dapat hadis ini salat isya-nya tidak berjamaah. Salat isya-nya tidak apa tidak masuk itu. Kan nanti setelah isya ada santapan rohani Ramadan. Nah, jadi santapan rohani ditinggalkannya, sholat isya juga tidak berjamaah, pas orang nak sholat tarawih baru ke masjid. Apa itu? Karena ada hadis Ustaz. Siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, dituliskan pahala sunat semalam sunat. Dia salah paham macam. Tuan-tuan,
salat isya 1 rakaat itu lebih baik daripada tarawih semuanya. Jelas? Bahkan salat sunat isya lebih afdal daripada salat tarawih. Mau tahu keterangannya? Simak video tadi. Itu gitu lagi. Karena imam dah boleh mandang-mandang dia nak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan lupa setoran setiap malam, infak, sedekah, baik yang wajib maupun yang non wajib. Karena apa? Catat 1000, nanti saldonya terserah antum. Saldonya terserah antum. Oleh sebab itu Nabi kana ajwadan nas. Nabi orang paling pemurah, tapi di bulan Ramadan lebih pemurah lagi. Pandai itu. Maka jangan sampai tidak ada kita memberi setoran setiap malam, lebih-lebih kalau malam Lailatul Qadar. Dalam bentuk apapun. Tapi kalau mau lama mengalirnya, wakaf. Yang paling lama adalah wakaf. Al-Quran, wakaf. Masjid, wakaf. Lembaga pendidikan, wakaf. Sumur air bersih, wakaf. Kuda perang, wakaf. Untuk tulabul ilmi dan sebagainya. Ini lama. Semalam itu kita buat, dihitung seperti 83 tahun ya. Tapi dan itu berlanjut seumur hidup. Masya Allah, tabarakallah. Sampai kita mati pun masih mengalir. Makanya sahabat itu hampir tidak ada yang tidak berwakaf. Kalau kita hampir tidak ada yang itu masalahnya kita. Padahal kesempatan itu dibuka. Tadi saya katakan diberikan pahala tanpa batas. Allah, saya mau tambah lagi, teman. Itulah kasihan saya. Bicara tentang yang indah-indah ini bikin kita tak merasa waktu berlalu. Ternyata sudah jam 9 kurang. Dah, cukuplah dulu ya. Ada yang tertinggal lagi itu dong. Apa itu? Apa itu? Doa kawannya tawakal. Jangan andalkan kemampuan kita. Minta kepada Allah supaya amal kita itu semakin baik. Tanpa pertolongannya tidak mampu kita. Makanya setiap doa terbaik di ujung salat apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya untuk senantiasa bersyukur kepadamu, senantiasa berzikir kepadamu, dan senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Dan ini dipagar dengan 3 rukun besar. Ibadah dengan cinta, ibadahlah dengan penuh harap, beribadahlah dengan rasa was-was dan takut tidak diterima. Al-hubbu war-raja'u wal-khawf. Selamat berlayar, selamat berpanen, selamat menabung, selamat semuanya. Ramadan Mubarak, insyaallah. Saya sekali lagi tadi bicara jangan sampai bikin orang marah. Ternyata malam ini saya bikin tonton kecewa pula. Lama sekali. Tapi karena itulah kerinduan yang terpendam terpaksa ditumpahkan hari ini. Yang mudah-mudahan suatu saat Allah masih berikan kita umur bertemu kembali. Kata pepatah pantun lama, kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau udah umur sama panjang,
insya Allah kita berjumpa lagi. Tapi kalau umur tak panjang, enggak, semoga bertemu di kampung abadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Tidak ada pertanyaan Ustaz, mohon maaf ya. Ini menyalahi SOP semuanya. Dan saya siap didenda. Wallahu ta'ala. Dendanya apa ya? Terserah. Bayar utang lagi besok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.